salam sehat bersama saya Dr. Pedro Manturan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kopi dan kawan-kawannya untuk membantu kesehatan Anda. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, WBCM Yesua Hamasya, salam kebajikan, Rahayu. Oke. Nah, ketika bicara ngopi, mungkin sebagian dari Anda yang nonton ini adalah penggemar kopi. Cuman saya ingatkan sama Anda bahwa tidak semua kopi itu baik buat kesehatan Anda, karena pada beberapa kasus ketika kopi dicampur dengan creamer dan dicampur dengan gula pasir, kopi malah bisa meningkatkan masalah pada kesehatan Anda. Contoh yang paling sering Anda alami barangkali sakit lambung ya. Ya kenapa? Karena gula di dalam kopi bisa menyebabkan asam lambung jadi naik. Itu sebabnya seringkali kopi itu dituduh menyebabkan sakit mah gitu. Padahal bukan kopinya menyebabkan sakit mah. Jika Anda mengkonsumsi kopi tapi nggak pakai gula pasir, maka itu akan bisa jadi sehat-sehat saja. Nah sekarang yang saya mau sharing sama Anda adalah jika kopi dikombinasikan dengan produk lain atau herbal yang ternyata kalau dikombinasikan bisa memberikan manfaat yang baik buat kesehatan Anda. Contoh yang pertama adalah misalnya kopi dikombinasi dengan jahe. Nanti pemanisnya pakai gula aren ya. Nah, kopi dengan gula jahe dengan kopi dengan jahe itu ternyata bisa punya kemampuan meningkatkan stamina. Ceritanya begini. Jadi pertama kopi itu membantu meningkatkan stamina itu lewat 3 mekanisme. Pertama, dia merangsang aktivitas otak untuk bisa fokus. Anda yang suka olahraga tentu tahu bahwa ketika orang fokus untuk mengerahkan tenaga, maka tenaganya bisa bertambah 30 bahkan 60% lebih kuat daripada kalau dia tidak fokus. Nah, kemudian kopi juga meningkatkan produksi adrenalin. Adrenalin itu bekerja merangsang hormon sensitif lipase untuk kemudian memungkinkan penggunaan lemak sebagai sumber energi. Jadi kalau Anda berlatih dalam jangka panjang, di mana kemudian cadangan glikogen Anda kurang atau habis, tubuh bisa diaktifasi untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, ketiga adalah meningkatkan produksi kortisol. Kortisol adalah hormon stres, hormon yang menyebabkan atau bisa meningkatkan tubuh meningkatkan gula darah dalam tubuh untuk dipakai untuk energi Anda. Kortisol itu kalau berlebihan bisa berbahaya buat tubuh kita, tapi kalau dalam takaran yang tepat, kortisol itu adalah membantu mengoptimalkan energi kita, ya. Dan kortisol dengan adrenalin di dalam tubuh kita itu bekerja sama bergandengan tangan untuk mengoptimalkan penggunaan energi yang ada. Nah, sekarang bayangkan kalau kopi ditambah atau dikombinasikan dengan jahe. Jahe juga ternyata bisa membantu meningkatkan stamina atau kekuatan tubuh kita tuh lewat 3 mekanisme sekaligus. Pertama, jahe membantu menstabilkan kadar gula darah. Ya, Anda dengar dengan benar. Jahe membantu menstabilkan kadar gula darah. Dengan kadar gula darah yang stabil, normal, maka gula darah yang stabil, maka tenaga Anda bisa konstan. Kalau gula darah Anda cepat naik dan cepat turun, ketika gula darah turun, tenaga Anda akan drop. Dengan bantuan jahe, gula darah menjadi lebih normal, tenaga Anda bisa sustain, bisa tahan lama. Nah, kedua, dia meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber energi. Dan ketiga, dia membantu meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengelola rasa nyeri. Kok bisa? Karena jahe itu membantu mengurangi peradangan. Ya, dengan demikian ambang nyeri berkurang, kelelahan otot itu bisa diperlama. Misalnya gini ilustrasinya. Kalau Anda latihan, mungkin Anda cukup kuatnya mungkin 1 jam. Dengan bantuan jahe, Anda bisa 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit. Mungkin selisihnya sepertinya sedikit ya, cuma 5 menit aja. Tapi bayangkan kalau Anda berolahraga 6 kali seminggu. Ya mungkin atlet misalnya, atau orang yang sangat menyukai olahraga. Tentu hasilnya akan sangat berbeda bumi dan langit. Ya. Nah sekarang, ketika kita kombinasikan kopi dengan coklat misalnya. Ya. Nah, kopi itu sendiri ternyata bisa meningkatkan hormon testosteron pada pria, tapi tidak pada wanita. Ya, sekali lagi, kopi membantu meningkatkan testosteron pada pria, tapi tidak pada wanita. Kenapa? Karena sebetulnya kopi itu meningkatkan aliran darah ke organ target. Jadi ketika pada pria itu aliran darah ditingkatkan ke testis, makanya meningkat adalah testosteron. Tapi pada perempuan, aliran darah meningkat ke organ reproduksi yang menghasilkan hormon itu adalah ovarium. Nah, nanti dia lebih banyak memproduksi justru estrogen dan progesteron. Jadi kalau perempuan ingin berharap mengkonsumsi kopi untuk meningkatkan testosteron mungkin kurang tepat. Tapi kalau misalnya perempuan minum kopi untuk dalam konteks meningkatkan energi, boleh nggak? Boleh saja. Ya. Jadi ketika mengkonsumsi kopi,
maka meningkatkan hormon testosteronnya adalah hormon untuk meningkatkan gairah seks. Nih kita bicara urusan seks, ya. Nah sekarang selain kopi juga meningkatkan testosteron, nanti dia juga membantu meningkatkan tenaga. Tadi kita sudah bahas. Jadi bayang nggak, tenaganya lebih bagus, gairahnya lebih bagus. Nah kopi juga membantu meningkatkan hormon kortisol sehingga tenaga lebih banyak. Jadi stamina lebih bagus. Nah sekarang kita kombinasikan penggunaan coklat bila campurkan dengan kopi. Coklat itu ternyata meningkatkan hormon namanya feniletilamin. Feniletilamin atau hormon cinta pada pandangan pertama. Jadi kalau kita mengkonsumsi coklat, itu kita rasanya berbunga-bunga gitu. Makanya perempuan banyak yang suka dengan coklat. Atau mungkin Anda pernah melihat ilustrasi film-film atau gambar-gambar di mana perempuan itu sangat suka dikasih coklat. Mungkin Anda juga suka. Sebagai perempuan, mungkin Anda suka dikasih coklat. Atau sebagai laki-laki, Anda suka kasih coklat pada perempuan. Ya karena itu dia membuat feel good, merasa nyaman. Demikian juga selain feniletilamin, juga meningkatkan hormon serotonin di otak. Nah, bayangin, serotonin itu adalah hormon feel good dikombinasikan dengan feniletilamin. Yang terjadi adalah perasaan yang nyaman. Ketika kopi dikombinasikan dengan coklat, ya, ini feniletilaminnya berlaku untuk pria dan wanita ya. Jadi bukan cuma wanita saja. Nah, berarti apa? Gairah, stamina seks Anda akan bagus, ya. Nah, sekarang pilihan ketiga adalah kopi dengan kayu manis. Nah, kopi dengan kayu manis membantu mengontrol gula darah. Gimana ceritanya? Pertama gini, kopi membantu meningkatkan kerja hormon insulin sehingga membantu mengontrol kadar gula darah. Dengan demikian, ketika gula darah stabil, Anda bisa berharap tenaga Anda lebih stabil jika dikerahkan. Sekali lagi dalam konteks orang yang rajin berolahraga ya. Kemudian dengan catatan nanti kalau ingin rasa manis nggak pakai gula pasir. Ini saya ulang-ulang nih. Jadi kalau Anda mau manis Anda bisa pakai gula aren. Kalau penggunaan gula pasir atau sirup fruktosa malah membuat gula darah cepat naik lalu cepat turun. Di luar nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lain. Nah kemudian temannya kopi ini kayu manis. Kita membahas kayu manisnya. Kayu manis bermanfaat mengontrol gula darah lewat 3 mekanisme sekaligus. Ya, pertama dia membantu merangsang produksi hormon insulin secara alami, ya, dia membantu pankreas untuk merangsang produksi hormon insulin secara alami. Kemudian kedua dia bekerja meningkatkan hormon insulin atau meningkatkan sensitivitas insulin. Dan ketiga dia bekerja sebagai insulin lemah. Jadi kebayang ya kalau Anda rutin minum kopi dan kayu manis, Anda yang mungkin sekarang ini punya diabetes atau mungkin keturunan diabetes itu bisa berharap gula darah Anda bisa lebih terkontrol. Dan jika Anda gunakan dalam aktivitas olahraga, maka Anda punya stamina yang lebih panjang. Jadi sekarang Anda sudah punya beberapa resep kopi untuk membantu kesehatan, untuk membantu stamina, untuk membantu gairah seks, dan untuk membantu kontrol gula darah dengan ramuan-ramuan tersebut. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diseruput kopinya dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat untuk Anda.